Halo, apa kabar adik-adik? Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Kakak yakin adik-adik adalah seorang anak yang rajin dan patuh. Antara lain, rajin belajar, rajin bekerja, dan rajin berdoa. Patuh terhadap orang tua dan patuh terhadap bapak ibu guru di sekolah. Nah, jikalau hal ini benar-benar dilaksanakan, kakak yakin adik-adik akan menjadi seorang yang tangkas, cekatan, dan pandai. Nah, kali ini kakak akan menyajikan cerita seorang pahlawan yang tangkas, cekatan, dan pemberani. Siapakah adik-adik? Dialah Hang Tuah. Di pantai barat semenanjung Melayu ada sebuah negeri bintang namanya. Hidup seorang anak lelaki, dia bernama Hang Tuah. Hang Tuah bersahabat karib dengannya. Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekin, Hang Kesturi, mereka tak pernah berselisih paham, selalu rukun dan bersatu padu. Hang Tuah anak patuh dan rajin, tangkas, cekatan, dan pemberani. Ia bercita-cita sangat tinggi, menjadi pelaut sejati. Di pantai barat semenanjung Melayu ada sebuah negeri bintang namanya. Hidup seorang anak lelaki, dia bernama Hang Tuah. Pada zaman dulu, di pantai barat semenanjung Melayu, yaitu di negeri Bintan, ada seorang anak laki-laki yang bernama Hang Tuah. Hang Tuah mempunyai sahabat karib 4 orang. Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, dan Hang Kesturi. Mereka pelaut ulung. Pada suatu hari, mereka berlayar sampai di tengah lautan. Hei, teman-teman, lihatlah di sana. Hah? Kapal. Ada 3 buah kapal besar-besar. Ayo kita mendekati mereka. Jangan, Hang Tuah. Bisa-bisa kita dalam bahaya. Benar. Jika kita tertangkap, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, kita kan belum tahu siapa mereka sebenarnya. Mungkin mereka para saudagar? Ah, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Karena dari kejauhan saja mereka nampak beringas. Tuh. Mereka menuju kemari. Kebetulan, kita bisa mengamati mereka dari dekat. Kalau jiwa kita terancam, bagaimana? Kita harus cepat menghindar. Menghindar dengan pakai akal. Tuh, mereka semakin dekat. Mereka nampak mengancam kita. Siap dengan senjatanya. Mari kita mencari perlindungan. Laut lepas seperti ini, kita akan mencari perlindungan di mana? Begini, lihat pulau kecil yang hampir tak kelihatan itu. Kita arahkan perahu kita ke sana. Maksudmu? Di sana kita mengatur siasat. Hei, kalian lari ke pulau ini ingin mati di sini ya? Apa maksudmu kau berbicara seperti itu? Kalau ingin hidup, mari kalian ikut aku. Untuk apa ikut kau? Aku
Aku tahu kalian pelaut ulung. Ah, dengan perahu kecil seperti itu saja, sulit ku kejar. Nah, kalau kalian ikut aku, kalian akan menjadikan pelaut ulung. Masuk dalam kelompokku. Tidak sudi. Kalian bajak laut. Ah, tidak sudi. Awas kalian kalau tidak mau, ah. Nih, lihat. Oh, jadi kau akan membunuh kami. Apa boleh buat? Setiap orang yang tidak tunduk perintahku akan mati dengan pedang terhunus ini. Licik amat. Ayo, maju satu persatu. Ada kemarin sore sudah mau melawan. Kami melawan karena kebenaran. Karena kami tahu bahwa kalian bajak laut yang kejam. Kau berani melontarkan kata-kata itu ya? Bajak laut harus lenyap di lautan yang aman ini. Hei, kawan-kawan, tangkaplah dia! Hah? Kalian akan menangkapku? Awas, kalian harus berbicara dengan pusakaku ini. Kau butuh begitu untuk melawanku. Ayo, maju. Aku tidak rela keris pusaka nenek moyangku ini kau katakan pisau butut. Awas dengan keris ini. Awas pedangku ini. Sakti kau. Tidak kuat. Hai, sekarang pemimpin kalian sudah lenyap. Tewas. Ayo sekarang maju lagi. Ampun anak muda. Ampun, kami menyerah. Dalam tawanan ini, mari kita hadapkan ke Sultan Bintang. Kita laporkan bahwa kita telah menangkap pengacau di lautan. Aku senang tindakan cepat kalian. Karena para bajak laut itu sudah kalian lumpuhkan. Memang akhir-akhir ini kita harus waspada Sri Paduka Sultan. Siapa tahu masih banyak temannya lagi. Ya, dengan bukti bahwa kau bisa menawan musuh, berarti kalian sudah menunjukkan pengabdianmu untuk membela negara. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kalianlah yang bertanggung jawab. Karena kalianlah generasi muda yang bisa meneruskan cita-cita kerajaan, yaitu adil, makmur, aman, dan sentosa. Kami tahu, tuanku. Maka dengan ini, kau, Hang Tuah, akan kuserahi sebuah armada untuk memimpinnya. Dan teman-temanmu akan kuberi jabatan penting. Setelah Hang Tuah memimpin sebuah armada kerajaan, negara menjadi aman dan makmur. Hang Tuah dan teman-temannya pun menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Waktu itu, Raja ingin mempersunting Putri Indragiri. Negeri ini terletak di pantai Pulau Sumatera. Tetapi Sri Paduka Sultan, untuk mempersunting Putri Indragiri, sebaiknya dipatahkan saja. Sebabnya, atas pertimbangan saya, lebih baik Sri Paduka Sultan mempersunting Putri Majapahit. apakah dasar pertimbanganmu? Kita tahu, negeri Majapahit adalah negeri yang maju, negeri yang kuat. Nah, apabila Sri Paduka bisa mempersunting Putri Majapahit, maka negara kita akan bersahabat dengan mereka. Ya, negara akan menjadi lebih aman karena dua kerajaan di Nusantara ini bisa saling menjaga keamanan bersama. Kukira benar pendapatmu. Selain itu, negara akan maju. Lalu siapa yang akan diutus?
Ya, tidak lain. Anak muda yang bernama Hang Tuah, Sri Paduka. Aku setuju. Hang Tuah diutus oleh Sultan Bintan untuk melamarkan Majapahit. Di negeri Majapahit, Hang Tuah dicoba kekuatannya oleh para perwira Majapahit. Tetapi Hang Tuah tetap unggul. Sultan Bintan tahu akan kemampuan Hang Tuah. Lalu Hang Tuah diangkat menjadi laksamana armada kerajaan Bintan. Namun di balik itu, Apa-apaan itu? Ada apa, sobat? Baru beberapa bulan dia memimpin sebuah armada kerajaan. Sekarang dia diberi jabatan menjadi laksamana armada kerajaan. Siapa, sobat? Oh, jadi selama ini kau tidak mengikuti perkembangan istana? Itu, setelah Hang Tuah melamarkan Sri Paduka Sultan ke negeri Majapahit, dia diangkat menjadi laksamana armada kerajaan. Ini berarti sudah melangkahi jabatan kita ini. Ah? Kita menjadi anak buahnya? Benar, sobat. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus kita singkirkan, agar kitalah yang menduduki jabatan itu. Tapi, bagaimana caranya, sobat? Mari kita menghadap raja. Ada apa, para pengawal? Negara dalam keadaan rawan, Sri Paduka Sultan. Rawan? Apa maksudmu? Tidak lama lagi negara akan hancur dan Sri Paduka Sultan akan disingkirkan. Siapa yang akan berbuat itu? Tidak lain, sang laksamana armada kerajaan sendiri, Hang Tuah. Hang Tuah? Dan juga teman-temannya Sri Paduka, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, dan Hang Kesturi. Mereka bersekongkol akan menggulingkan Sri Paduka. Tidak bisa kalau mereka punya maksud jahat begitu. Itulah yang telah hamba ikuti perkembangannya, Sri Paduka. Maka, Sri Paduka harus waspada. Tentu, aku harus waspada. Dan juga, aku minta bantuan kalian. Jagalah negeri ini, agar tetap aman, tentram, dan sentosa. Tetapi hamba belum bisa berbuat apa-apa, kecuali mereka disingkirkan dari istana kerajaan ini. Bagaimana aku harus menyingkirkan mereka? Karena mereka telah kuberi jabatan penting. Sri Paduka, jika negara tetap aman, tentu mereka tidak diberi kedudukan penting. Jadi, aku harus memecat mereka. Benar, Sri Paduka. Untuk apa ada musuh di dalam selimut? Baiklah, aku akan segera bertindak. Sultan Bintan segera bertindak. Hang Tuah dan teman-temannya dipecat dari jabatan mereka. Tetapi Hang Jebat walaupun telah dipecat, tetap setia kepada Sultan Bintan. Sekali waktu, Hang Tuah datang ke rumah Hang Jebat untuk membicarakan tentang nasib mereka. Tetapi karena para pengawal telah mengadu domba mereka, maka... Untuk apa kau datang kemari, Hang Tuah? Kau hanya membawa sial aku. Kau menjelek-jelekan aku di hadapan Sri Paduka. Kenapa pendapatmu begitu, Hang Jebat? Pokoknya karena tindakanmu sehingga teman-teman dipecat. Aku tidak tahu kalau nasib kita demikian, Hang Jebat. Tapi aku tahu. Aku tahu. Kau telah melaporkan yang bukan-bukan di hadapan Sultan. Jangan salah sangka, Hang Jebat. Sedikitpun aku tidak berbuat seperti dugaanmu itu. Lebih-lebih kau adalah sobat dalam sependeritaan dan seperjuangan. Aku tahu kau teman sependeritaan dan seperjuangan. Tapi sekarang kau telah menjadi musuhku.
Musuh? Apa-apaan ini? Semua orang sudah tahu, termasuk para pengawal kerajaan juga sudah tahu, bahwa kaulah biang keladi dari perpecahan kita. Tidak mungkin aku berbuat selicik itu, Hang Jebat. Tidak. Pokoknya, aku sudah tidak percaya akan omonganmu yang selalu manis-manis itu. Aku bicara apa? Jangan membela macam-macam. Pokoknya aku tidak sudi berhadapan denganmu lagi. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku tidak mau melihatmu lagi. Karena kau si pengkhianat, teman-teman. Tak kukira kau mau melontarkan kata-kata itu terhadapku. Iya. Mau apa? Sungguh tidak mau diajak bicara baik-baik. Sekarang jangan menyingkir. Justru kaulah yang harus menyingkir, Hang Tua. Awas! Ciat! Aduh. Aku terkena keris pusakamu, Hang Tua. Aku minta maaf. Aku bertobat. Aduh, semoga kau bisa meneruskan perjuangan kita, Hang Tua. Sultan Bintan tahu bahwa Hang Jebat telah tewas di tangan Hang Tua. Aku senang kau telah melaksanakan tugas di luar tanggung jawabmu. Apa maksud Sri Paduka Sultan? Salah satu pengkhianat kerajaan ini telah kau singkirkan, yaitu Hang Jebat. Hang Jebat telah mati di tanganku. Aku sungguh berdosa. Ternyata dia bukan pengkhianat. Semua ini atas adu domba para pengawal kerajaan ini. Tapi bagiku, kau adalah orang yang berjasa dalam mengamankan kerajaan. Hamba bukan orang berjasa, tapi pengkhianat. Di kerajaan ini tidak ada pengkhianat, Hang Tua. Karena semuanya telah jelas. Siapa yang bersalah sudah dihukum sesuai dengan tindakannya. Tapi hamba sudah dianggap pengkhianat oleh Sri Paduka. Maka selamanya lah hamba pengkhianat. Justru aku memanggil kau untuk menghadapku ini karena atas jasa-jasamu selama ini. Dan sebagai imbalan, kau akan kuangkat lagi sebagai laksamana armada kerajaan. Laksamana armada kerajaan? Iya. Berarti hamba kembali lagi kepada jabatan yang dulu? Iya. Karena tidak ada yang sanggup dan bisa dipercaya untuk memangku jabatan itu, termasuk para pengawal. Begitulah Hang Tuah menjadi laksamana armada kerajaan lagi. Negara menjadi aman, tentram. Pada suatu hari, Hang Tuah diutus ke India. Dalam muhibah ini, Sultan Bintan berpesan, ia harus menjaga nama baik negaranya. Aku telah mendengar tentang kehebatanmu, Hang Tua. Terutama di dalam memimpin armada di samudera. Dari mana Sri Paduka tahu? Armadaku di lautan. Iya, mereka memang telah menyaksikan perjalananku di lautan. Mereka tidak bisa mengimbangi perjalananku. Iya, aku mengerti. Nah, itu. Lihat kuda itu. Hah? Kuda? Iya, kuda itu sangat pintar. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati atau menjinakkannya. Masa? Apakah kau mau mencoba? Iya, saya akan mencobanya. Adik-adik, Hang Tuah mengerti bahwa dia sedang dicoba kesaktiannya. Ia berusaha sekuat-kuatnya menaklukkan kuda itu. Kuda itu melawan sekuat-kuatnya, meronta-ronta, menyepak-nyepak yang tidak tahu arahnya. Tapi Hang Tuah dengan gesit bisa mengatasinya. Akhirnya kuda itu bisa dijinakkannya.
Aku kagum akan kemahiranmu menunggang kuda. Sungguh, kau bisa cepat menjinakkannya. Ya, itulah yang bisa saya lakukan, Sri Paduka. Kau mahir di lautan, juga mahir di darat. Adik-adik, Hang Tuah kembali ke negerinya. Hang Tuah semakin dipercaya untuk memimpin Muhibah. Dan selanjutnya, Hang Tuah dikirim ke negeri Cina. Rajanya seorang kaisar yang bernama Kan. Sudah. Dengan ini ku perkenalkan tamu agung kita yang bernama Hang Tuah. Mari kita sambut dengan pesta yang mulia. Sri Paduka, tamu agung kita tidak sopan. Tidak sopan bagaimana, pengawal? Itu caranya Wakana. Iya, sama kan? Tamu kita itu minta sayur kangkung yang masih utuh. Mau? Waktu makan sayur kangkung itu dia makan pakai tangan. Lalu ujung kangkung itu diangkat ke atas. Nah, dengan cara itu dia tidak sopan. Mau? Tangkap dia karena dia menodai istana kelayaan. Ya, kau jangan begitu. Dia tidak bersalah. Buktinya dia telah melanggar peraturan istana. Adik-adik, setelah perjamuan agung, Kaisar Kan langsung menemui Hang Tuah, menanyakan apa alasannya dia makan kangkung dengan mengangkat ujungnya tinggi-tinggi. Hang Tuah mengatakan bahwa dengan makan kangkung diangkat tinggi-tinggi itu, dia bisa menatap langsung wajah kaisar. Karena ada peraturan setiap orang yang menghadap kaisar harus menunduk, tidak boleh menatap wajah kaisar. Dengan alasan itu, Kaisar Kan malah memujinya. Kaisar senang dengan orang yang cerdik seperti Hang Tuah. Nah, setelah Hang Tuah pulang ke negerinya, sekali lagi Hang Tuah mendapat tugas menumpas bajak laut yang berpangkalan di Brunei. Mereka segera dapat dikalahkan Hang Tuah. Namun, semua kepahlawanannya itu ada akhirnya juga. Hang Tuah disayang Sultan Bintan, diangkat menjadi laksamana armada, mengarungi samudra sampai negeri India dan negeri Cina. Perjuangannya tiada tara, tak kenal akan mara bahaya. Tugas dia banyak dengan setia untuk mengangkat negeri tercinta. Pertempurannya melawan armada kuat, Hang Tuah gugur di pantai negerinya. Tewas bersama hancurnya armadanya, kepahlawanannya menjadi teladan kita.
Hang Tuah di sana, Sultan Bintang, diangkat menjadi laksamana armada, mengarungi samudra sampai negeri India dan negeri Cina. Pertempurannya melawan armada kuat, Hang Tuah gugur di pantai negerimu, tewas bersama hancurnya armadanya. Kepahlawanannya menjadi teladan kita, kepahlawanannya menjadi teladan kita. Hang Tuah terus dalam pertempuran dahsyat yang datangnya dari arah barat. Sebuah armada yang kuat dan bersenjata meriam. Dalam pertempuran itu, Hang Tuah gugur bersama armadanya. Ia menjadi pahlawan.